Kapan sih kita boleh makan cabe, bakso, kemudian ciki-ciki ataupun pantangan-pantangan yang lainnya ya? Aku tuh selalu dibilangin pelit sama diri aku lah, irit lah dan lain sebagainya. Karena kamu tuh udah sembuh ya. Banyak yang nantangin aku, kok kamu nggak mau makan sambal sih? Katanya udah sembuh. Ih, kamu pelit banget sih sama diri kamu, nggak mau jajan di luar. Aku tuh senangnya masak ya, entah itu ayam, ikan, aku olah sendiri dan aku itu kemana-mana bawa bekal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya. Jadi channel ini adalah yang sering sharing pengalaman dan juga review produk ya. Dan buat kalian yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel YouTube aku, selamat datang, selamat bergabung ya. Semoga video-video aku bermanfaat dan juga memotivasi kalian semua. Dan buat kalian yang kemarin ya, banyak yang WA, ada yang nge-DM juga, ngecek di TikTok, di YouTube. Ada yang mengajak aku gabung di grup WhatsApp ya, khusus pejuang asam lambung ya. Aku mau aja ya teman-teman. Cuman kalau misalnya aku udah gabung tapi aku tuh jarang monitoring grup ya, mohon dimaafkan, mohon dimaklumin. Karena aku banyak banget kegiatannya ya. Jadi aku tuh nggak berfokus sama handphone doang. Karena aku juga punya tanggung jawab di kerjaan aku, di rumah juga punya tanggung jawab. Makanya biasanya ada WhatsApp yang udah masuk beberapa hari, aku baru baca. Ada juga yang nge-DM udah berhari-hari, bahkan udah berbulan-bulan aku nggak baca. Karena memang aku nggak punya tim ya. Jadi yang bisa membalas itu semua hanya saya sendiri, bukan orang lain. Karena yang mengalami itu adalah hanya saya. Jadi yang harus memberikan jawabannya juga saya sendiri. Aku juga sudah mengatur jadwal sih ya teman-teman. Bakalan jawab pertanyaan kalian, cuman ya namanya kita manusia, ada aja kegiatannya. Jadi ya belum bisa maksimal, belum bisa efisien seperti itu ya. Dan ada juga yang bilang, Bunda ini hanya sharing aja ya, karena memang aku bukan dokter. Jadi kalau misalnya kalian mau konsultasi ke dokter, boleh silakan, aku menyarankan ya. Karena itu lebih tepat, aku itu hanya sharing berdasarkan pengalaman. Kenapa sih aku selalu bertele-tele? Karena aku sharing berdasarkan pengalaman. Jadi apa yang aku alami, apa yang aku rasakan, apa yang aku lakukan, aku bakal share ke kalian. Dan alhamdulillahnya membantu banyak orang. Saat ini banyak yang sembuh, banyak yang sehat, banyak yang aktivitas lagi, dan bahkan banyak yang minta ketemuan ya. Karena bentuk rasa syukur mereka sembuh dengan tips-tips aku, dengan motivasi aku. Jadi buat kalian yang saat ini masih berjuang, masih pemulihan ya, ataupun masih pengobatan, jangan ngeluh ya. Terus terapkan 3P-nya. Penyakit itu nggak bakalan terus-terusan bersarang di tubuh kita kalau kita mau ngelawan ya, mau ikhtiar, mau berobat, pasti sembuh kok ya, banyak buktinya. Nah di video kali ini aku bakal jawab ya pertanyaan dari banyak orang. Ini udah banyak banget yang nanya aku, Bunda kalau misalnya udah sembuh, coba deh Bunda makan cabai ya, makan sambal. Ada juga yang nanya, kapan sih kita boleh makan sambal? Kapan sih kita boleh makan bakso? Kapan sih kita boleh makan mie? Kapan sih kita boleh makan gorengan? Ini udah banyak banget yang nanya. Kenapa aku nggak jawab? Karena menurut aku ini nggak perlu ditanyakan. Kalian juga pasti udah tahu jawabannya ya. Kalau yang kalian sebutin itu semuanya adalah pantangan makanan pejuang asam lambung. Ada juga yang bilang, Bunda emang kita nggak boleh makan yang minyak-minyakan ya. Minyak-minyakan itu emang nggak boleh. Nah jadi pada saat aku berjuang itu ya, aku itu bukannya kayak rebus-rebusan semua juga. Jadi aku juga makan yang kayak gorengan, tapi itu aku memilih-milih ya. Misalnya aku itu goreng sesuatu pakai minyak zaitun. Ya biasanya aku pakai VCO, biasanya aku pakai minyak kedelai. Itu adalah hal-hal yang aku lakukan. Untuk minyak VCO aku ada ya, seperti ini. Kemudian untuk minyak kedelai itu juga dijual banyak ya di supermarket. Jadi kalian kalau misalnya mau goreng-goreng sesuatu, kalau mau beli minyak zaitun boleh, kalau mau beli VCO boleh. Itu nggak apa-apa, yang penting jangan sering-sering dan jangan berlebihan. Menurut aku sih wajar-wajar aja, dan pastikan minyaknya juga harus baru ya. Kemudian misalnya, aduh aku nggak ada nih Bun VCO, nggak ada minyak zaitun, nggak ada minyak kelapa, boleh nggak sih pakai minyak sawit? Boleh, tapi sedikit, dan saran aku yang baru ya, pakai minyak yang baru, jangan yang bekas itu ya. Misalnya mau tumis bawang doang ya, kayak oseng-oseng ya,
kayak tempe ataupun mungkin kayak kacang panjang sama wortel itu boleh-boleh aja ya, karena oseng-oseng itu kan biasanya tambahin air juga ya, jadi bisa dinetralkan dengan air. Itu menurut aku sih. Nah kemudian pertanyaan, kapan sih kita boleh makan sambal? Menurut aku sih nggak boleh ya. Sambal ini adalah pantangan oleh pejuang asam lambung. Jadi sampai kapanpun kalau dalam sejarah aku ya, dalam diri aku, dalam kamus aku, ya nggak boleh lagi makan cabai karena itu adalah pantangannya. Dan kalau misalnya kita udah sembuh mau makan sambal, itu adalah menurut masing-masing orang ya, tergantung orangnya. Kalau aku nih udah sembuh, aku stop sambal ya, karena aku udah yakinin sama diri aku nggak mau makan yang pedas-pedas lagi, baik itu pedas cabe maupun cabenya sedikit kayak balado. Ya mungkin aku nyobain sedikit tapi kayak mau lahap, kayak makan kayak dulu ya, nyobain apa aja nggak deh, karena aku itu tahu ya, tahu gimana rasanya sakit lambung, gimana sakit GERD, gimana sakit gastritis, itu rasanya nggak enak. Jadi aku memilih itu, mendingan aku cari aman ya, cari aman, aku pengen sehat aja deh ya. Jangankan kita makan cabai, nggak makan cabai aja biasanya masih bisa kambuh. Karena apa? Biasanya karena masuk angin, kemudian kita telat makan, atau mungkin nggak dikunyah halus, itu bisa aja kambuh. Jadi saran aku ya, buat pejuang asam lambung itu nggak wajib loh makan sambal. Jadi kalau misalnya kalian udah sembuh tapi mau nyobain sambal, itu terserah dari diri kalian. Tapi kalau aku pribadi nih, meskipun misalnya aku mau tantang bunda nih, makan sambal dong ya 2-3 sendok, berani nggak? Ya aku sih ya maaf ya, aku bukannya menolak karena aku takut kamu, karena memang aku tuh niatin sama diri aku nggak mau lagi makan sambal ya. Dari pas aku kena GERD itu aku udah niat dalam diri aku nggak mau lagi makan sambal ya. Nah kemudian yang kedua, gorengan itu aku udah makan ya, gorengan kayak gorengan tempe, tahu, aku sering beli molen, aku udah makan. Cuman porsi aku itu nggak kayak dulu nih. Biasanya kalau makan gorengan aku bikin sendiri, aku beli ubi, aku beli singkong, aku bikin bakwan sendiri, itu sampai habis. Misalnya 1 piring itu aku makan ya 4-5 potong itu habis. Tapi kalau sekarang nih, meskipun aku buat sendiri di rumah ya, buat anggota keluarga, aku tuh kadang hanya makan 1, paling banyak 2, karena aku sadar diri aku itu dari riwayat asam lambung. Jadi bukannya nggak boleh ya, kalau kita udah sembuh bukannya nggak boleh makan gorengan, boleh, tapi jangan berlebihan. Kecuali cabai aku udah pensiun ya, nggak mau lagi. Nah kapan sih kita bisa makan bakso? Bakso ini juga kan mengandung lemak yang cukup tinggi. Kalau kalian udah sembuh, boleh nggak sih makan bakso? Saran aku nih buat kalian pencinta bakso udah sembuh, boleh aja makan bakso ya, bakso ayam, bakso daging sapi boleh, tapi jangan sering-sering. Misalnya nih hari ini udah makan bakso, bisa coba lagi bulan depan atau 2 minggu kemudian. Saran aku jangan pakai cabai. Biasanya kan makan bakso itu cabenya kayak berapa sendok. Saran aku sih nggak usah pakai cabai banget, mau pakein cabai sedikit aja, secukupnya. Ini kalau yang udah sembuh, tapi kalau misalnya masih yang sering kambuh-kambuh, no. Jadi di skip dulu, nggak usah. Ya, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan sih kita boleh minum soda sama kopi? Nah, aku itu teman-teman ya, dulu aku jarang banget konsumsi soda, kecuali mungkin kayak lagi capean, lagi udah bulan. Kan biasanya orang datang bulan itu hormonnya itu nggak karuan ya, kadang pengen banget minum yang dingin, yang berwarna, yang soda, yang Fanta. Aku tuh dulu ya, dan aku tuh dulu suka banget kayak konsumsi mango float yang di KFC itu. Aku tuh dulu sering beli, apalagi habis gajian, beli burger sama mango float. Aku tuh hobi banget. Tapi setelah aku kena GERD ya, gastritis asam lambung, aku juga meyakinkan ke diri aku sembuh, tapi aku nanti nggak mau lagi minum yang namanya mango float yang ada sodanya sedikit. Itu aku nggak mau ya, karena aku trauma. Karena setelah aku baca-baca ya beberapa literatur, beberapa penelitian, ternyata soda itu adalah merupakan pemicu utama juga buat asam lambung. Dan soda itu bukan hanya kena asam lambung, tapi banyak efeknya kemana-mana ya, seperti ke ginjal dan sebagainya. Jadi aku dari situ ya udahlah stop sama soda. Kemudian kopi, sama kopi juga aku nggak mau lagi nyobain mau kopi rasa apa, kopi hitam, kopi yang dijual-jual kayak apa sih, yang
sekarang itu loh di GoFood ataupun mungkin di kedai-kedai, aku tuh nggak mau nyoba-nyoba lagi. Jadi yang boleh aku minum itu adalah kayak aku bikin sendiri. Teh minum nggak bun? Saat ini sih aku udah minum teh ya, kayak teh poci aku minum tapi buat sendiri ya. Untuk kayak beli di luar gitu, kayak yang teh solo gitu aku nggak sih ya. Kecuali misalnya anak aku kayak jajan nih, beli tau kotak gitu, aku kadang minum 1 sampai 3 teguk ya. Yang penting nggak penasaran, dan yang membuat aku ya aduh pengen banget, nggak gitu sih, biasa aja. Yang penting udah nyobain, udah kayak gitu ya. Tapi kalau untuk kopi udah nggak minum sama sekali. Kalau teh aku bikin ya, kemarin pada saat aku kayak mual-mual gitu ya, pada saat itu aku bikin teh ya, teh poci, aku kasih sedikit gula, dan tehnya itu nggak lama, nggak direndam lama. Jadi ya nggak apa-apa menurut aku, yang penting kita tuh perutnya nggak dalam keadaan kosong. Kemudian kayak sayur-sayuran toge, kol, saat ini udah konsumsi belum? Kalau kayak kol ya, aku tuh jarang ya, kecuali misalnya kemarin tuh aku buat bakwan, aku makan sih cuman kayak 1-2 gitu ya. Tapi kalau misalnya masak khusus kol ditumis gitu enggak. Jadi aku tahu, aku sadar diri. Kemudian untuk tomat gitu udah konsumsi belum? Kalau aku sih kayak numis sesuatu pakai tomat udah berani. Tapi kalau misalnya kayak minum jus tomat, dulu kan aku suka banget ya jus tomat, itu enggak ya. Jadi aku ganti semuanya, bisa aku ganti alpukat ya, jus melon, jus yang lain-lain aja ya. Kalau jus mangga aku udah berani, tapi dibanyakin susunya, boleh pakai susu kedelai, boleh full cream ya, yang apa aja yang penting aman. Tapi biasanya aku tambahin madu. Dan aku tuh lebih seringnya bikin sendiri ya, bikin sendiri sih lebih seringnya aku, makanya aku beli blender untuk buah. Dan untuk kue-kue itu aku lebih senang buat sendiri daripada beli. Jadi menurut aku itu lebih ke kontrol, karena aku punya riwayat asam lambung GERD, dan suamiku juga ada hipertensi. Anak aku juga sensitif tenggorokannya, kalau jajan apa-apa itu kayak es gitu, dia nggak cocok. Kalau ciki-ciki udah boleh dimakan belum sih bun ya? Aku tuh kalau beli ciki yang aku makan itu kayak apa sih namanya, ciki bol. Kayak ciki bol itu aku beli yang coklat, yang keju itu nggak apa-apa sih. Yang penting kita makannya nggak berlebihan. Kayak biskuit biasa yang dijual bebas juga aku udah makan. Intinya kita nggak pedas, gurih-gurih juga nggak boleh berlebihan. Kemudian asam-asam juga enggak. Dan junk food kalau bisa ya dikurangi dulu ya. Karena ada yang suka banget junk food. Kapan sih kita boleh makan junk food bun? Burger, KFC, apa segala macam, ayam Kentucky aku makan, tapi ya porsi aku kadang aku beli satu aja nggak habis, kadang aku cuma makan isi dalamnya, kulitnya nggak aku makan. Jadi mungkin tergantung dari pribadi orang, karena aku itu punya trauma tersendiri. Pada saat aku berjuang itu ya luar biasa sensasi aku, dan yang tahu sensasi itu cuman aku, yang ngalamin itu cuman aku, dan yang bolak-balik ke dokter, konsultasi berobat, yang konsumsi obat-obatan itu hanya aku sendiri. Jadi saat ini ya, meskipun udah sembuh, banyak yang nyinyirin, banyak yang ngomongin, ih udah sembuh kok makannya masih kayak gitu-gitu aja. Ya it's okay, terserah. Karena yang ngalamin aku, yang jalanin aku, hidup aku, ngapain diurusin orang ya. Aku nggak pernah minta makan sama mereka ya. Aku beli sendiri, aku masak sendiri, kadang aku bawa sendiri dari rumah. Jadi terserah. Ih kamu pelit banget sih sama diri kamu, kok nggak jajan di luar? Ya menurut aku pelit itu kecuali misalnya kita cuma makan nasi putih sama garam sama kecap. Ini aku kadang bawa ayam ya, tapi aku versi aku, misal aku tumis, rica, teriyaki, kadang aku ungkap sendiri, goreng. Menurut aku nggak ada masalah, bukannya pelit sama diri sendiri. Itu menurut aku lebih hemat, lebih sehat, karena yang tahu itu cuman aku ya, yang ngerasain kesehatan aku tuh cuman aku sendiri. Jadi itu aku dari situ ya lebih enakan masak, lebih terjamin, lebih hemat juga ya, menurut aku pribadi. Jadi buat kalian yang sudah bertanya kapan kita boleh makan bebas, ya jadi itu tergantung dari diri kalian. Kalau udah benar-benar sembuh boleh, tapi jangan berlebihan ya. Untuk ikan asin boleh dikonsumsi, tapi jangan berlebihan. Ikan apa aja, ikan tongkol aku sih cocok ya, cuman kalau udah berlebihan itu pasti udah agak lain di perut aku. Jadi aku makan ikan tongkol, misalnya hari ini masak ikan tongkol, berarti itu nanti 2 minggu kemudian lagi baru masak ikan tongkol. Yang paling cocok itu adalah sama aku ikan nila, itu aman, ikan
kembung, kemudian ikan bawal itu aman sama aku, gak ada masalah. Seperti itu ya teman-teman, semoga sharing aku kali ini bermanfaat. Buat yang bertanya, semoga nonton video ini, dan buat kalian yang sering nanya, yang selalu setia nonton video-video aku, semoga bermanfaat, memotivasi kalian. Kalian juga lekas sembuh seperti sedia kala ya. Jangan menyerah, penyakit itu nanti bakal bersarang terus-menerus kalau kita nggak lawan. Diterapkan juga olahraganya, terapkan 3P-nya, sering meditasi, yoga, itu bisa menumbuhkan semangat kita, bisa membuat kita cepat pulih ya. Oke ya, cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.